Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wani Channel Review. Di video kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan alur cerita film Psikopat Jigsaw lagi ya guys ya, yang berjudul Saw 6 tahun 2009. Yang belum nonton Saw sebelumnya dipastikan nonton dulu saja karena ceritanya masih berhubungan. Oke lah, daripada kebanyakan bekicot di awal, mending kalian saksikan saja alurnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Seperti biasa, di awal film kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Mumun dan seorang pria bajir bernama Edi yang sedang berada di permainan Psikopat Jigsaw. Tidak lama kemudian, Psikopat Jigsaw pun memberitahukan jika ini adalah hukuman yang pantas bagi seorang rentenir seperti mereka, di mana di permainan kali ini mereka harus mengorbankan daging mereka sendiri dan menyimpannya ke sebuah pertimbangan yang sudah Psikopat Jigsaw siapkan, di mana mereka hanya punya waktu 60 detik sebelum bor itu melubangi tangkurak mereka. Dan siapa yang paling banyak menyumbangkan daging, maka itulah orang yang akan selamat. Tak ingin modar di tempat ini, si Edi pun berniat memotong daging perutnya. Sementara itu, dikarenakan si Mumun mah cungkring, dia pun berniat untuk memotong tangannya. Dikarenakan tangan si Mumun lebih berat dibandingkan daging perutnya si Edi pun harus modar di permainan kali ini. Kira-kira permainan kopet seperti apa lagi yang akan si Jigsaw siapkan? Kalem, karena film pun baru dimulai. Lalu kita diperlihatkan ke si Hotman yang baru saja keluar dari kotak kaca itu. Kemudian dia pun berniat untuk melihat jasadnya si Peter yang kini sudah tidak berbentuk lagi. Kemudian kita pun diperlihatkan ke sebuah perusahaan asuransi bernama Payung. Ada seorang pria bernama William, sang direktur di perusahaan itu, yang sedang dinasihati oleh pengacaranya bernama Debbie, di mana si William yang tak ingin rugi selalu menolak orang-orang yang ingin mencairkan asuransinya dengan alasan yang tidak masuk di akal. Kembali ke si Hotman yang mendapatkan kabar dari si Erikson bahwa telah ditemukan seorang mayat lagi. Mendengar hal itu, si Hotman pun bergegas pergi. Sesampainya di TKP, dengan pura-pura gobloknya, si Hotman pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu si Erikson pun memberitahukan jika si Edi ini dihabisi oleh permainan Psikopat Jigsaw. Dan setelah menemukan sidik jarinya si Peter, si Erikson pun semakin yakin bahwa si Peter lah kaki tangan si Jigsaw itu sebenarnya. Padahal kita tahu sendiri bahwa si Peter sudah dihabisi oleh si Hotman. Betapa kagetnya si Hotman setelah melihat si Perez ternyata masih hidup. Kemudian si Erikson pun menjelaskan bahwa dia terpaksa memalsukan kematian si Perez demi melindungi dia dari kaki tangan Psikopat Jigsaw. Lalu si Erikson pun mengajak si Hotman bekerja sama untuk menangkap kaki tangan Psikopat Jigsaw. Dan tanpa dia ketahui bahwa kaki tangan Psikopat Jigsaw yang sebenarnya itu ada di depan dirinya.
Beberapa saat kemudian, si Hotman pun didatangi oleh seorang wartawan kepo bernama Pamela, di mana dia meminta bantuan ke si Hotman untuk mempertemukannya dengan mantan istrinya si John Kramer. Di mana dia sudah mengetahui bahwa si John sebelum meninggalnya telah meninggalkan sesuatu ke mantan istrinya itu. Namun jelas saja si Hotman menolaknya. Kemudian kita diperlihatkan ke si Isoh yang sedang membuka peti warisan dari si John. Dan ternyata isi dari kotak itu adalah sebuah amplop. Kira-kira apa isi dari amplop itu? Di keesokan harinya, si Isoh pun didatangi oleh si Hotman, di mana dia ingin meminta amplop yang diberikan si John. Di mana dia ingin segera memulai permainannya dikarenakan sudah ada orang yang mengetahui tentang si John mewariskan sesuatu. Dan ternyata selama ini si Isoh sudah mengetahui bahwa si Hotman adalah kaki tangan si Jigsaw. Dan ternyata isi dari amplop itu adalah sebuah foto korban yang akan mengikuti permainan kopet, di mana itu permintaan terakhir si John sebelum meninggal. Dan ini menjadi pekerjaan terakhir bagi si Hotman. Selepas si Hotman pergi, kita pun diperlihatkan ke masa lalunya si Isoh, di mana pada saat itu si John mengajak si Isoh untuk membantunya melakukan permainan kopet. Karena si John percaya bahwa dengan permainannya itu bisa menyadarkan banyak orang. Lalu si John pun memberikan bukti di mana si Amanda yang dulunya pecandu narkoboy, kini dia pun sudah sadar berkat permainannya. Kemudian kita diperlihatkan ke si William yang sedang asik menonton berita tentang pembunuhan psikopat Jigsaw. Di tengah lampu ngejepret, si William pun panik setelah melihat seseorang akan masuk ke ruangannya. Dirasa itu rampok, dia pun berniat melakukan sesuatu. Sungguh suwe, dan ternyata itu seorang security yang sedang berkeliling. Di tengah kepanikan, tiba-tiba beberapa saat kemudian, setelah si William tersadar, dia pun sudah ada di permainan kopet. Hello, William. Kemudian si John pun memberitahukan jika ini adalah hukuman bagi si William karena selama ini dia selalu berbuat yolim ke banyak orang. Di mana sekarang ada 4 bom yang mengikat tangan dan kakinya, dan ada 4 ujian yang harus si William selesaikan. Jika tidak dijalankan, maka bom yang mengikat tangan dan kakinya akan meledak. Si William pun hanya punya waktu 60 menit untuk menyelesaikan semua ujiannya, dan jika dia berhasil, maka dia bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Dan di permainan kali ini, si William akan bermain dengan seorang pria kolot pecandu rokok yang tidak lain adalah anak buahnya sendiri. Di mana di permainan kali ini mereka harus berlomba tahan napas jika tak ingin alat penjepit itu menghancurkan tubuh mereka. Dan barang siapa yang paling kuat, maka itulah yang akan selamat. Make your choice. Akibat tak kuat lagi menahan napas, si Abah Dayat pun harus modar di permainan kali ini. Hingga akhirnya si William pun berhasil selamat di ujiannya yang pertama. Dan setelah itu si William pun menemukan sebuah kunci untuk membuka bom yang ada di pergelangan tangannya.
Tidak lama kemudian dia pun bergas pergi mengikuti petunjuk yang sudah disiapkan. Lalu kita diperlihatkan ke seorang ibu dan anak yang sedang dikurung di sebuah ruangan. Di tengah kepanikan, si Ujang pun melihat sebuah tuas yang tersambung ke galon yang berisi cairan asam. Melihat hal itu, Bisarti pun menduga bahwa ini disebabkan oleh suaminya. Kira-kira siapakah mereka itu? Pura-pura gak tahu aja dulu. Kemudian kita diperlihatkan ke si Pamela yang berniat memberikan sebuah catatan ke si Isoh yang dia temukan di lokasi di mana si John modar. Setelah si Isoh membaca catatan itu, dia pun menyuruh si Pamela untuk segera pergi. Dan ternyata itu bayangan si Hotman saat menculik si Pamela, di mana si Pamela juga target dari si John. Lalu kita diperlihatkan ke si William yang baru saja sampai ke sebuah ruangan. Dirasa itu petunjuk permainan selanjutnya, dia pun berniat untuk menariknya. Hello, William. Setelah menariknya, si William pun dikagetkan oleh si boneka Kopet. Kemudian si boneka Kopet pun mengatakan bahwa sekarang ada dua anak buah si William di belakangnya, dan salah satunya dia adalah juru tulis si William, seorang pria sehat tanpa sanak saudara. Dan yang satunya seorang nini pewot yang penyakitan namun banyak keluarganya, dan sekarang si William harus memilih siapa yang pantas untuk hidup. Let the game begin. Karena kasihan dengan keluarganya si emak, si William pun terpaksa membiarkan juru tulisnya yang modar. Setelah itu dia pun menyuruh si emak untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Kemudian kita diperlihatkan ke si Hotman yang mendapatkan telepon dari si Erikson, di mana dia menemukan sebuah rekaman di tempat kematiannya si Seth. Setelah mendengar hal itu, si Hotman pun bergegas pergi. Lalu kita diperlihatkan lagi ke si William. Setelah melihat tulisan di tangannya, dia pun jadi teringat dengan masa lalunya, di mana pada saat itu si John berniat mencairkan asuransi untuk biaya operasi kankernya. Namun si William menolak dengan beralasan penyakit si John sudah tak lagi mungkin bisa disembuhkan. Setelah mengingat hal itu, kini dia pun sadar kenapa dia bisa ada di permainan ini. Lalu sesampainya di sebuah ruangan, dia pun menemukan sebuah Walkman. Dirasa itu petunjuk, dia pun langsung memutarnya. Hello, William. You have some people will go to. Kemudian rekaman itu pun mengatakan bahwa sekarang ada pengacaranya si William, di mana dia hanya punya waktu 90 menit sebelum alat yang menempel di dadanya menghancurkan tengkoraknya, di mana dia harus melewati lorong yang penuh dengan bahaya, dan si William harus membantunya agar dia bisa selamat melewati lorong itu, karena hanya si William lah yang memegang kunci keselamatannya. Let the game begin. Melihat si Debbie yang panik, dia pun meminta untuk tenang karena dia akan membantunya melewati lorong itu.
Walaupun si William harus kena semprot api yang sangat panas, akhirnya si Debbie pun berhasil melewati lorong itu. Kemudian si William pun menyuruh si Debbie untuk mencari kuncinya. Dan ternyata kunci itu sudah si Jigsaw simpan di dalam perutnya si William. Melihat hal itu, si Debbie yang tak ingin modar di tempat ini pun berniat melakukan sesuatu. Dikarenakan waktu keburu habis, si cantik Debbie pun harus modar di permainan kali ini. Melihat waktu yang mulai sedikit, si William pun bergegas pergi dari tempat ini. Kemudian kita diperlihatkan ke si Hotman yang sudah sampai ke kantor polisi. Lalu dia pun menanyakan rekaman yang si Perez temukan. Si Perez pun memberitahukan jika rekaman itu sudah dibawa ke ruangan lab untuk diperiksa agar mereka bisa tahu suara asli dari rekaman itu. Di tengah obrolan, si Erikson pun mengajak mereka untuk pergi ke ruangan lab karena sebentar lagi suara rekaman itu bisa dipulihkan. Mendengar hal itu, si Hotman pun harus memikirkan cara untuk menggagalkannya. Kembali ke si William, sesampainya di sebuah lorong, dia pun mendengar keriuhan di sebuah ruangan. Dirasa itu suara anak buahnya, dia pun bergegas masuk. Dan ternyata itu benar 6 orang anak buahnya yang sedang terjebak di permainan komedi putar. Hello, William. The ones who find errors in politics. Lalu si Jigsaw pun memberitahukan jika di permainan kali ini hanya ada 2 orang yang bisa si William selamatkan. Namun jika tidak ada keputusan, maka semuanya akan binasa. Dan jika si William ingin menyelamatkan 2 orang itu, maka dia harus menekan 2 tombol di dalam kotak yang ada di depannya. Melihat giliran si Asep yang akan di headshot, si William pun berniat untuk menolongnya. Namun karena kebanyakan mikir, si Asep pun harus modar yang pertama di permainan kali ini. Lalu saat giliran si Bondon Susi yang akan di headshot, dikarenakan sudah dikasih cicip celengannya, si William pun langsung menekan tombol itu. Walaupun tangannya harus tercucuk paku 10, namun untungnya si Susi berhasil diselamatkan. Dan orang yang si William selamatkan selanjutnya adalah si Bondon Tukiem. Sementara yang lainnya modar terheadshot seperti si Asep. Setelah itu dia yang melihat petunjuk pun langsung mengikutinya. Kemudian kita diperlihatkan ke si Erikson dan yang lainnya yang sudah sampai ke ruangan lab. Lalu si petugas pun memberitahukan jika sebentar lagi mereka bisa mendengar suara asli dari rekaman itu. Mendengar hal itu, jelas saja si Hotman pun panik karena jika rekaman itu bisa dipulihkan, maka kekopetannya selama ini bisa terbongkar. Helpless. Right now, you're helpless. Di saat suara itu hampir saja dipulihkan, si Hotman yang panik pun langsung menghabisi mereka semua. Setelah itu dia pun menggunakan potongan tangannya si Peter agar seolah-olah si Peter lah pelakunya. Kemudian dia pun langsung membakar tempat ini agar tidak ada orang yang tahu tentang kekopetannya.
Lalu kita diperlihatkan ke si Isoh yang baru saja sampai ke tempat permainan. Entah apa tujuannya, dia pun langsung menyimpan sebuah catatan yang diberikan si Pamela. Di waktu yang bersamaan kita pun diperlihatkan ke si William yang sedang mengikuti sebuah petunjuk. Tidak lama kemudian si Hotman pun datang. Sesampai di ruangannya dia pun melihat sebuah catatan yang disimpan si Isoh. Kemudian si Hotman pun langsung membaca catatan itu dan ternyata dulu si Amanda ini adalah pacarnya si Cecil. Dan si Amanda jugalah yang memaksa si Cecil untuk merampok kliniknya si Isoh. Hingga dari kejadian itu si Isoh harus kehilangan calon oroknya. You know it, and I know. Setelah berhasil melumpuhkan si Hotman, si Isoh pun langsung mengikatnya. Kira-kira apa yang sebenarnya dia rencanakan? Lalu kita dialihkan ke si William yang berniat masuk ke sebuah ruangan. Melihat waktu yang berhenti, dia pun menduga bahwa dia telah berhasil memenangkan permainan ini. Dan ternyata si Pamela ini adalah adik kandung satu-satunya si William. Sementara itu Byuyun pun nampak kesal setelah melihat keberadaan si William. Di mana gara-gara si William menolak pencairan asuransi suaminya untuk berobat, suaminya pun harus meninggal. Hello, Tara. My pal, I can assure you it is not without reason. Tidak lama kemudian si John pun mengatakan jika dia ingin meminta maaf ke Byuyun dan putranya karena telah melibatkannya dalam permainan ini. Di mana si John bertujuan untuk mempertemukan Byuyun dengan orang yang telah menyebabkan suaminya meninggal. Dan sekarang nyawa si William ada di tangannya. Jika Byuyun tak bisa memaafkan si William, maka dia harus menarik sebuah tuas yang ada di ruangannya. Setelah mendengar hal itu, si William pun mencoba meminta maaf atas semua kelakuannya. Namun Byuyun tak mau memaafkan si William karena gara-gara dialah suaminya meninggal. It's Paul. We'll have ultimate judgment over you. Akibat Byuyun tak mau memaafkannya, si William pun harus modal mengenaskan akibat kejahatannya sendiri. Kemudian kita diperlihatkan ke si Isoh yang berniat memasangkan sebuah alat kopet ke tengkoraknya si Hotman, di mana itu adalah permintaan terakhirnya si John. Setelah si Hotman tersadar, si Isoh pun menjelaskan bahwa ada satu amplop lagi yang diberikan si John, dan isi dari amplop itu adalah foto si Hotman, di mana si John ingin menguji si Hotman. Selepas si Isoh pergi, si Hotman yang tak ingin modar pun berniat untuk melakukan sesuatu. Walaupun mukanya harus sobek ekstrim, untungnya si Hotman berhasil melepaskan alat kopet itu. Kira-kira permainan seperti apa lagi yang sudah si Kopet Jigsaw siapkan? Ya gak tahu karena film pun sudah berakhir. Oke lah, nggak mungkin segitu saja alur cerita film dari Saw 6 tahun 2009. Maaf jika ada salah kata. Nantikan Saw berikutnya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.